basis risiko untuk mendukung pembangunan desa yang efektif, efisien, dan berintegritas. Next slide. Oke, ini hampir sama yang disampaikan tadi oleh Pak Tri. Ya. Kita melihat, masih di slide pertama, ya. Kita melihat ya bahwa 3 tujuan pembangunan desa yang ada di pasal 78 Undang-Undang 6 tahun 2024 itu belum sepenuhnya bisa kita capai pasca 10 tahun diberlakukannya Undang-Undang Desa. Kita lihat data terakhir saat ini yang terkait dengan upaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa. Data SEN terakhir 2025 ini masih menunjukkan distribusi masyarakat desa masih terkonsentrasi pada 3 desil terbawah. Jumlahnya besar sekali, 21 juta keluarga atau 33%. Ya. Desil 3 desil ini sangat miskin, rentan miskin. Kemudian dari sisi kualitas hidup juga, ya, angkanya masih sangat besar sekali yang menjadi tantangan untuk kita semua. Ini data SEN 2025 juga menunjukkan indikator kualitas hidup masyarakat desa. 30,59% masyarakat desa di Indonesia, mayoritas masyarakatnya belum memiliki pembuangan akhir tinja. Kemudian 21,84% belum memiliki lantai hunian rumah yang layak, serta 18,31% desa belum memperoleh sumber air minum utama yang layak. Data sebelumnya juga menunjukkan sebenarnya, tidak disajikan di sini, akses terhadap pendidikan dasar, kesehatan dasar, kemudian juga layanan kesehatan, itu juga masih menjadi tantangan besar bagi kita semua pasca 11 tahun Undang-Undang Desa diberlakukan. Angka kemiskinan juga tadi disampaikan Pak Asisten, ya, bahwa berdasarkan data BPS tahun 2025 pada bulan September, angka kemiskinan di perdesaan tersebut berada di 10,72%. Jauh lebih tinggi dibandingkan kemiskinan di perkotaan yang berada di angka 6,67%. Angka 10,72% ini juga masih di atas target RPJMN tahun sebelumnya, yang dipatok di tahun 2024 itu di 9,9%. Kami pernah melakukan pengawasan, pengujian, dan analisis. Jika mengikuti pola intervensi kebijakan yang sama, maka untuk mencapai angka 9,9% angka kemiskinan tersebut, paling cepat baru bisa dicapai di tahun 2032. Jadi ini tantangan terbesar ini. Makanya menjadi sangat menarik apa yang akan disampaikan oleh Pak Siotan, ya, yaitu untuk melakukan perbaikan terhadap proses ataupun regulasi yang menyangkut pemanfaatan keuangan desa ini. Kemudian target kemiskinan pedesaan tahun 2029 tadi sudah disampaikan, oke saya nggak ulang ya. Kemudian rata penurunan kemiskinan 5 tahun terakhir itu hanya 0,5% saja. Maka tadi yang saya sampaikan, kalau kami melakukan simulasi dengan intervensi yang sama, paling cepat tahun 2032. Next slide. Kemudian berdasarkan hasil pengawasan yang kami lakukan juga menyangkut akuntabilitas penggunaan keuangan dan pembangunan di desa sampai dengan tahun 2025 tersebut, ada beberapa hal yang mungkin perlu menjadi pertimbangan nanti yang terkait dengan perencanaan. Kita memang tidak memiliki laporan kinerja. Perencanaan tidak terukur dan tidak berbasis kinerja. Ini hasil pengawasan kami menunjukkan dalam dokumen perencanaan ada 98,99% perencanaan itu tidak memiliki indikator tujuan dan sasaran. Artinya hampir 100%. Jadi bagaimana kita ingin memastikan perencanaan yang dilaksanakan di desa tersebut kemudian bisa ya
mengukur ataupun terukur untuk mencapai tujuan pembangunan desa tersebut. Kemudian kami juga melakukan pengawasan menyimpulkan 32,8% anggaran itu berpotensi tidak efektif dan 7,1% tidak efisien. Tidak efektif artinya apa? Ya ada kegiatan-kegiatan yang memang berdasarkan perencanaan yang dianalisis tersebut ya tidak mengarah kepada pencapaian tujuan. Kemudian ada penganggaran kegiatan-kegiatan yang sebenarnya nggak perlu, sehingga ada berpotensi melakukan pemborosan di angka 7,1% tersebut. Kemudian perencanaan yang terkait dengan infrastruktur, ya karena ini menjadi motor untuk penggerak pembangunan di desa, tidak terintegrasi dan berkualitas rendah. 9,73% kegiatan tidak tercantum dalam dokumen perencanaan. Jadi artinya ujuk-ujuk. Ya. Selain itu ada 46,24% RAB disusun tidak sesuai dengan standar teknis. Makanya kita tidak heran begitu ada permasalahan di desa tersebut, begitu ada pembangunan desa, aparat penegak hukum itu mudah sekali menemukan permasalahan yang terkait dengan kerugian keuangan negara. Karena RAB-nya tidak disusun secara profesional. Ini di perencanaan. Di penyaluran juga masih ditemukan berbagai permasalahan yang tidak tepat waktu 10,25%, ya. Kemudian 18,69% desa tidak memenuhi alokasi mandatory spending, seperti kebijakan terkait dengan ketahanan pangan melalui BUMDes. Kemudian 20% maksimum dana desa untuk BLT dan 15% untuk operasional, ya 3% ya. Kemudian kami juga melihat kepatuhan ketahanan pangan belum memadai dengan capaian program yang masih sangat rendah, yaitu di angka 51,49%, sehingga belum berdampak kepada ketahanan ekonomi masyarakat desa. Makanya menjadi sangat menarik sekali, pemerintah kemudian melakukan terobosan kebijakan membangun koperasi desa merah putih. Di pelaksanaan juga sama, belanja tidak berorientasi pada hasil. Anggaran masih didominasi infrastruktur dan belanja rutin. Sementara pemberdayaan angkanya sangat rendah. Jadi dari belanja yang ada di APBD tersebut 6,7% saja untuk pemberdayaan. Sementara angka kemiskinan di pedesaan tersebut masih berada di angka 10,72%. Kemudian perencanaan infrastruktur tidak terintegrasi. Masih terdapat ketekoran kas. Ketekoran kas ini sangat kalau saya katakan mungkin bahasanya ya agak konyol sebenarnya. Ya, konyol. Dan di beberapa desa tersebut kemudian menjadi objek dari aparat penegak hukum. Kemudian 39% penerima BLT berpotensi graduasi dari kemiskinan jika dikonvergensikan dengan intervensi bidang pemberdayaan. Ini sesuai dengan karakteristik penerimanya. Ada angka 79,84% kegiatan PKTD yang terkendala dengan pensasaran pekerja PKTD. Jadi kalau kita berbicara di sini sebenarnya ya akan sangat berkorelasi dengan kemiskinan perdesaan tersebut. Kemudian di pertanggungjawaban dan pelaporan ini kurang didukung dengan bukti yang memadai. Kemudian keterlambatan penyampaian laporan ke pemerintah daerah, input data pada aplikasi Siskodes tidak tepat waktu. Kemudian terkait dengan outcome pembangunan desa, dampak ekonominya masih lemah, produktivitas pertanian menurun. Ya, kalau kita melihat sebenarnya mayoritas mata pencaharian utama dari masyarakat di desa tersebut adalah pertanian. Tapi kemudian kalau kita melihat GDP di sektor pertanian dari waktu ke waktu kecenderungannya menurun. BUMDes yang sudah terfasilitasi dengan regulasi juga saat ini belum bisa menjadi motor pembangunan ekonomi di desa. BUMDes banyak yang berdiri tapi kemudian banyak yang tidak beroperasi. Next slide. Untuk berikutnya, di penugasan-penugasan berikutnya, kami mencoba merancang
pengawasan yang lebih bisa menjawab ataupun melihat root cause, ya, akar masalah dari pembangunan di desa, khususnya terkait dengan pemanfaatan dana desa tersebut. Kami melakukan identifikasi risiko di atas proses bisnis, ya, pengelolaan keuangan, dan pembangunan di desa. Ada 9 aspek yang kami lihat, yaitu yang terkait dengan desain kebijakan pembangunan desa. Ini ya, yang teridentifikasi adalah keterlambatan dalam penerbitan regulasi. Kemudian adanya ketidaksinkronan kebijakan pusat dan daerah. Formulasi dana desa yang belum berkeadilan, ini memang jadi tantangan sebenarnya saat ini, ya, desa di Jawa sama di non-Jawa itu sama sebenarnya gitu kan. Padahal harusnya desa di luar Pulau Jawa tersebut lebih membutuhkan intervensi yang lebih besar, ya, dan seterusnya. Kemudian tadi juga sempat diskusi di meja tadi perencanaan pembangunan desa yang partisipatif, ya. Ini juga kami mendapati belum partisipatif, kualitas data desanya rendah, Musdes, kemudian RPJMdes, RKPDes tidak berjalan sesuai dengan ketentuan, kemudian ada dominasi elit desa, serta keterlambatan penetapan dokumen perencanaan. Kemudian di pemenuhan infrastruktur dasar perdesaan juga belum sesuai dengan kebutuhan. Jadi ada kecenderungan bagaimana membelanjakan uang saja, tapi kemudian tidak memberikan nilai tambah bagi pembangunan desa dan bagi pembangunan di sekitar ataupun koneksi di antar desa. CPS rentan, ya, validitas DTSN rendah, masih ditemukan exclusion error, ya, penerima bantuan, kemudian yang tidak tepat sasaran dan seterusnya. Kemudian pemberdayaan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan itu tidak terarah, yaitu yang tergambar dari presentasi yang tadi, ya. Kemudian pengembangan potensi ekonomi lokal desa, tata kelola BUMDes tadi juga sudah saya sampaikan, ya, itu sangat lemah. Kita nggak punya ukuran sebenarnya untuk melihat seperti apa pertanggungjawaban dari BUMDes tersebut, ya, terutama dalam mendukung fiskal di desa. Jadi ada kecenderungan BUMDes itu malahan menyedot dana desa, penyertaan habis untuk operasionalisasinya saja, tapi tidak memberikan nilai tambah. Kemudian sumber daya alam yang berkelanjutan, pemanfaatannya belum mengidentifikasi risiko bencana secara memadai, serta minimnya anggaran dan perhatian terhadap mitigasi perubahan iklim. Padahal ini sudah menjadi regulasi yang diharuskan oleh regulasi. Pendampingan masyarakat desa oleh camat, ya, peran camat sebagai ujung tombak sebenarnya, yang paling dekat dengan desa juga untuk melakukan pembinaan dan pengawasan masih perlu ditingkatkan. Evaluasi APBDes dan pertanggungjawaban belum berkualitas serta pendampingan masih bersifat administratif belaka, belum substantif. Tata kelola keuangan, penyerapan anggaran rendah, belanja tidak tepat sasaran, ada markup dan belanja fiktif, ini sangat menyedihkan sebenarnya, apalagi nanti ke depan ada segmentasi penggunaan dana desa, sehingga dana yang bisa digunakan benar-benar untuk menjawab 3 tujuan pembangunan desa tersebut menjadi sangat terbatas, dan ini tentunya harus dilakukan pengawalan benar-benar agar uang yang sudah terbatas tersebut benar-benar bisa dimanfaatkan untuk mencapai 3 tujuan yang belum tercapai dengan saat ini. Next slide. Fokus kita di tahun 2026 ini, saat ini sedang berjalan di triwulan kedua ini, itu mencoba melihat lagi, ya, potret keberlanjutan pembangunan desa pasca pendekatan baru fiskal desa, yaitu fiskal desa tersebut yang bersifat reguler dan yang bersifat digunakan untuk KDMP. Kemudian kita akan melihat intervensi kementerian, lembaga, dan daerah dalam pembangunan desa. Target pembangunan desa, perencanaan dan penganggaran desa, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan ataupun tidak. Yang ketiga, kita akan melihat akuntabilitas fokus utama pembangunan desa, yang terkait dengan penanganan kemiskinan, ketahanan pangan, transformasi ekonomi desa, ya,
berupa dukungan BUMDes, nanti mungkin ini akan saling berkaitan dengan KDMP-nya serta pemberdayaan masyarakat, KDMP dan pemberdayaan masyarakat desa. Terakhir kita akan melihat akuntabilitas keuangan desa dengan fokus pada pengelolaan kas desa dan PBJ desa. Kenapa ini kita fokuskan di 2026? Karena 2025 kita sering banyak sekali menemukan permasalahan dalam pengelolaan kas desa tersebut yang kemudian bermuara kepada penegakan hukum. Termasuk juga di PBJ desanya sendiri. Next slide. Nah, karena memang jumlah desanya sangat banyak sekali, 276.266 desa, kemudian sumber daya pengawasan terbatas, kapasitas pengelola keuangan dan pembangunan di desa juga masih belum maksimal, maka kemudian BPKP bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri selama ini mengembangkan tools yang bisa digunakan oleh aparatur di desa untuk memastikan akuntabilitas penggunaan keuangan desa tersebut. Ya, termasuk di dalamnya untuk memastikan apakah uang desa tersebut digunakan sesuai dengan yang sudah ditetapkan, fokus penggunaannya, ataupun kebijakan-kebijakan lainnya, termasuk untuk melihat apakah memang sudah ada ukuran-ukuran untuk memastikan ataupun bisa dinilai nanti ketercapaian dari apa yang direncanakan tersebut. Aplikasi tersebut adalah Siskeudes, ya sudah diimplementasikan di hampir 95,53% desa, tapi sayangnya itu baru di tahap perencanaan. Padahal aplikasi ini akan bernilai tambah jika desa menggunakannya sampai dengan ke pelaporan. Karena titik rentannya itu setelah perencanaan adalah di pelaksanaan dari anggaran tersebut. Untuk itu, sekarang kami mengembangkan aplikasi Siskeudes berbasis web. Jadi kalau selama ini berbasis desktop, berbasis web ke depannya. Minggu depan sudah kita pilotingkan di beberapa daerah, mudah-mudahan segera, tentunya setelah mendapatkan endorsement nanti dari Kementerian Dalam Negeri, ini bisa diimplementasikan di seluruh desa. Harapannya tentunya dengan desktop ini tidak ada lagi alasan. Ulangi, dengan web ini tidak ada lagi alasan kita harus stay di satu tempat, tapi sudah mobile. Dimanapun aplikasi ini bisa digunakan. Karena salah satu yang kita temukan permasalahannya adalah keterlambatan melakukan inputting, sehingga banyak hal yang terlewatkan. Dan data tersebut, data yang dihasilkan, ada delay dan segala macamnya, tidak menggambarkan posisi real pada saat diperlukan. Siskeudes berbasis web ini dilakukan pembaruan teknologi sistem informasi, ya. Jadi Next.js ataupun Laravel, ya. Kemudian disediakan versi desktop yang dapat disinkronisasi dengan database online. Kemudian database-nya MS SQL Server, kemudian database terpusat di provinsi, kemudian memudahkan monitoring dan collecting data di tingkat nasional, memudahkan interoperability dengan aplikasi lain melalui API, Application Programming Interface, dan multi-platform pengerangkat elektronik, serta menjadi dashboard pengelolaan keuangan desa. Ini kedepannya kita harapkan seperti itu. Mudah-mudahan tahun ini selesai, setelah melalui proses piloting, 2027 sudah bisa diimplementasikan. Dan untuk aplikasi Siskeudes itu saja, saat ini itu sudah diperlombakan di tingkat internasional. Ya, PBB akan meluncurkan nanti pengumumannya, ya, di bulan Juni tanggal 22 di New York. Insya Allah aplikasi kita ini diakui secara dunia. Tinggal sekarang bagaimana kita memastikan aparatur di desa tersebut benar-benar memanfaatkannya. Kemudian ada juga aplikasi Siswaskeudes. Siswaskeudes ini dikembangkan untuk membantu aparatur internal pemerintah di tingkat kabupaten untuk melakukan pengawasan keuangan desa. Aplikasi ini bisa menampilkan peta risiko,
Syaratnya cuma satu, perangkat di desa sungguh-sungguh mengimplementasikan Siskodes. Karena hanya dengan implementasi secara penuh tersebut, kemudian datanya menjadi real time dan up to date. Pada saat ditemukan ada anomali, bisa segera dilakukan tindakan-tindakan korektif melalui peringatan, memberitahu untuk melakukan perbaikan. Tapi yang utama adalah memberitahu bahwa kalau ada penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur di desa itu segera ketahuan dengan aplikasi Siswaskeudes tersebut. Kemudian nanti aplikasi ini juga memudahkan aparatur melakukan perencanaan pengawasan karena sudah berbasis risiko. Artinya pengawasannya sudah terarah kepada daerah-daerah yang memang memiliki risiko tinggi, desa-desa yang memiliki risiko tinggi. Jadi tidak seperti sekarang ini lagi, kita hanya melihat pokoknya gilir rata saja. Kalau ada 10 desa hari ini, tahun ini 3 desa, tahun depan 3 desa. Tapi kalau ke depan dengan aplikasi Siswaskeudes ini, kita tidak melakukan seperti itu lagi, tapi berbasis risiko. Kalau desa yang berisiko, itu yang menjadi fokus untuk dilakukan pengawasan. Kemudian 2 aplikasi ini akan kita gabungkan dalam satu dashboard yang disebut sebagai CACM Desa, Continuous Audit dan Continuous Monitoring Desa. Ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari Siswaskeudes tersebut, berbasis web juga, yang bisa digunakan para pemangku kepentingan kunci, yaitu bisa di tingkat daerah itu kepala daerah, bupati, di tingkat provinsi gubernur, tentunya bisa didelegasikan kepada kepala dinas BMD-nya, ya. Di tingkat nasional juga sama. Jadi siapapun nanti yang menggunakan CACM Desa ini, maka datanya akan sama. Tadi saya sempat agak worry dengan Pak Tri tadi waktu menyampaikan data terkait dengan kemiskinan. Angka 8,5 tadi Pak, ya. Rupanya itu angka keseluruhan. Karena data yang kita miliki itu, kemiskinan di perdesaan itu angkanya di 10,72% tersebut. Nah inilah mungkin hal-hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pembangunan di desa tersebut dengan mempertimbangkan aspek-aspek risiko yang dihadapi oleh para pemangku kepentingan di tingkat pusat ataupun di tingkat desa, sehingga benar-benar uang yang terbatas tersebut bisa digunakan untuk mencapai 3 tujuan pembangunan desa tersebut. Demikian saja mungkin dari saya, mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan diskusi kita, kurang lebihnya mohon maaf, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.